Ini salah satu orangutan ini. Aku Is cantik cowok itu. Itu di jembatan itu aja kita foto. Kelak. Oh, iya sini bambu. Nah, ke bawah ini per 10 orang ya. Kalian ada 20 kan, 20-an. Kalian 10 orang dulu turun ke bawah. Per 10 orang jangan. Hati-hati licin. Jatuh lah. Ditali. 10 orang, 10 orang. Oke. 9, 10 udah. Tunggu yang situ naik dulu ke atas ya. Wih, air beriak tanda tak tenang. Sekali. Kan ya? Gandengan tangan. Apa Mas Gal? Aman aja. Pasti kalian nol di sini. Sebelumnya kalau kalian mau foto atau video masuk pakai flash. Oke bang. Nah, nanti kalau misalnya kalian foto orang bertanya terganggu 10 orang lagi ya. Bapak ikut? 8, 9, 10. Goyang jay. Tinggal Mas. Stikernya taruh di sini. Ini princess nih yang depan nih. Mana ada ikannya kah? Tahu? Mancing kita. Sungai ikan, sungai. Keren juga di atas. Ya naik tah. Kalau ada airnya ada ikan bukan air namanya. Itu di bawah penangkar. Enggak, Teng. Agak beraroma ya. Iya, Pak. Mana wih? Asriel adalah bisa dibilang expert di sini. Dia sudah lama berinteraksi atau bekerja di hutan. Jadi beliau ini sudah sangat tahu lah tentang orang hutan. Jadi nih Pak Asriel, mungkin Pak Asriel mau memberi penjelasan sedikit untuk pertanyaan itu. Tadi belum ya? Oke. Apa tadi Pak? Animal welfare sudah di sana. Oh, sudah. Oke, orang hutan di sini sekarang ada 6. Ya. Ada Lewis di bawah, dia buta nggak mau keluar. Ada Dinong di sana. Ada Fajrin lagi ngambil makan di dalam. Tadi di luar lagi ngambil makan di dalam. Ini jam 11 dia makan untuk orang hutan. Di sana ada Dina, ada Krismon, ada Loser. Loser ada di luar. Nah, ini Fajrin. Dapat satu. Jadi Kalau ada yang semua terlalu orang bisik. hutan di sini nggak bisa dirilis lagi. Jadi jangan nanti ada tanya. Jadi ini semua orang hutan yang ada di pulau ini, orang hutan yang tidak bisa dilepas liarkan kembali. Jadi kalau yang bisa dilepaskan liar kembali, kita sudah lepaskan dia ke alam, ke hutan. Ini dari pelihara orang dari kecil. Kalau Fajrin dulu diselundupkan ke Malaysia, 2013 kita bawa pulang balik ke Medan. Karena dari kecil dengan manusia, dengan kita nggak bisa lagi beradaptasi di hutan, maka kita tidak kirim dia ke hutan. Kalau Denong sudah kita kirim ke hutan, ada masalah dengan persendian tulangnya, kita bawa balik ke sini. Kalau Loser sudah kita bawa ke alam, ditembak dengan 62 peluru dalam badan, ini kita total. Kalau Dina kita nggak bisa kirim ke alam karena malaria, serang mata, sekarang rabun. Krismon dari kecil sampai besar dalam kandang kecil nggak bisa berdiri, tapi kita harus potong kandang untuk bawa dia keluar, bawa kemari. Jadi semua orang hutan di sini orang hutan yang tidak bisa diliarkan kembali. Jadi kalau bisa kita liarkan kembali sudah kita bawa ke alam. Jadi ini yang tidak bisa lagi kita liarkan. Kita sudah liarkan sekitar 400 orang hutan, 200 ke Jambi, 200 ke Aceh Besar. Mereka sudah beranak pinak di hutan di alam. Ya udah sih. Nah, silakan bertanya.
Ya guys, mungkin kalian ada pertanyaan tentang orang hutan, bisa ditanyakan ke Pak Astrio. Kalau saya jelaskan nggak habis, saya sudah 28 tahun kerja dengan orang hutan. 5 tahun di alam liar dengan satwa liar, lain rehabilitasi, reintroduksi macam-macam. Jadi semua dengan orang hutan. Jadi saya mahasiswa dulu 97. Jadi saya mahasiswa dulu penelitian tentang orang hutan. Jadi silahkan kalau Silakan kalau mau bertanya tentang orang hutan, Pak Astrio silakan. dijelaskan nggak tahu dari mana saya. Tugas Bapak yang paling sulit apa yang menangani orang hutan ini, Pak? Gimana? Tugas Bapak yang paling sulit yang menurut Bapak? Kalau sulit, kalau kita nikmati nggak ada yang sulit. Ya. Penting kita menikmati pekerjaan itu. Kalau dinikmati tidak ada beban, kita pasti senang kan. Kalau sulit sebenarnya, kalau di alam, kalau di sini kadang-kadang dibilang sulit nggak sulit kalau kita terkondisikan di sini. Karena apa? Dia kita latih dulu. Jadi memang awalnya sulit, tapi kita latih. Kita gini, kita makin lama dipelihara orang, makin sulit kita membalikkan perilaku dia ke seperti semula. Itu sulit ya. Jadi seperti Krismon dari kecil sampai dewasa dia lama sekali dengan manusia dengan kita. Jadi kami untuk membalikkan kepercayaan dia bahwa aku baik, tidak seperti majikanmu dulu, itu lama, butuh proses. Jadi dulu waktu dia di sini, kita harus suapin dia, pelan. Tiap harinya. Ya, tiap hari disuapin. Sekarang supaya kita latih dia, supaya dia bisa berjalan, supaya dia bisa bergantung. Nah selama ini dia tidak bisa bergantung, tidak bisa berjalan karena kecil. Jadi sekarang kita paksa dia harus sambil makan di luar. Jadi kalau dia nggak keluar, dia nggak akan makan. Tapi bukan kita menyiksa dia. Walaupun dia nggak akan keluar, tapi sore hari dia tetap makan. Jam 4 nanti tetap kita kasih makan terakhir di dalam kandang. Jadi kalaupun dia nggak mau keluar ya nggak apa-apa. Dari jam, nanti nggak makan dari pagi sampai jam 4. Nanti jam 4 tetap makan. Sama seperti kita latih loser dulu, nanti di ujung ada loser. Loser dia udah keluar, nggak tahu jalan pulang karena dia buta permanen. Kami sampai 2 bulan tidur di luar untuk jaga dia. Jadi kami jaga malam 24 jam jaga dia. Jadi dia udah di luar, nanti kalian lihat loser di dekat pohon bambu, dia nggak tahu jalan pulang. Jadi kita taruh, kita panggil loser, jadi kita pukul tali, kan tali seperti ini semua, kita pukul sampai 2 bulan. Sekarang dia kalau kita panggil loser makan dia udah tahu. Sekarang udah ada tali. Ya, ada tali petunjuknya. Jadi udah ada. Ya sulit, kalau makin lama makin sulit kita balikkan ke keadaan. Ada yang mirip ya kawanku. Kalau itu jantan si Hajirin, kalau denong betina. Jadi kalian bisa lihat wajah betina sama wajah jantan beda. Ini dewasa dua-dua. Ini ada chick padnya, jantan ada chick padnya seperti bantalan piring itu. Ada bantalan pipinya, bantalan pipi. Kalau itu betina. Pas lompat di sini. Betul. Ya ada masuk dah. Kok buram kamera? Halo Ale. Mirip lihat sama-sama gemoy. Suka mula suka. Suka susu dia. Lewis pun yang tinggalnya kan di sana. Lu udah kena hujan? ya, di alam biasa hujan. Di hutan kan tidak ada rumah. Lucu dia. Susu kedelai, susu protein. Kalau di alam kan ada semut, ada rayap. Ini di sini
guys, kalian ada balik lagi atau Ini jembatannya terapung. Keren sih. Oke. Udah ada jalur untuk buat ambil. Geter, Cok. Nggak kelihatan. Lurus aja. sini guys. Halo. Itu dia kandang kedua. Itu yang kalian Leuser. Leuser ini orangutan pertama yang di sini. Yang tertua itu Lewis. Tapi yang pertama kali di orangutan Event dia Leuser. Leuser tadi udah diceritakan kalau dia itu sudah pernah dilepas liarkan ke alam liar. Tapi karena dia bisa dibilang masuk ke perkarangan warga, jadi kan warga itu tidak tahu kalau orangutan itu satwa yang dilindungi. Jadi mereka mengira orangutan ini seperti ancaman bagi kebun mereka. Jadinya manusia di sekitar pekarangan itu menembak Leuser sebanyak 62 kali. Jadi beberapa peluru yang ada di kulitnya itu ya sudah dilepas, sudah dicabut. Tapi beberapa pelurunya itu ada yang bersarang di belakang kepala. Ini. Ya, ada juga yang masuk ke mata. Ini. Makanya sekarang Leuser buta permanen. Kanan kiri. Ya. Caranya dia bisa naik ke atas. Jadi Leuser seperti sudah diceritakan Pak Asrul tadi, mereka ini dulunya sudah diberi pelatihan atau belajar lah gitu. Jadi namanya forest school. Sekolah buat orangutan khusus. Jadi mereka itu dilatih di situ. Jadi khusus orangutan Leuser, dia pas di sini dia itu seperti meraba sekitarnya untuk bergerak. Jadi dia bisa dibilang kalau bergerak itu agak susah. Nah, selain itu juga kalau dia mau bergerak itu harus dipanggil sama kiper. Itu mengapa? Kalau Kadis bilang tadi jangan manggil-manggil nama orangutan, iya karena orangutan di sini cuma bisa mengenal suara kipernya sendiri. Jadi kalau kalian manggil orangutan itu dengan namanya Leuser gitu, dia yang ada terganggu dia marah, gitu. Bang, itu kan berarti satu orangutan ini satu kiper. Iya, satu orang satu kiper. Kalau misalnya suatu saat kipernya ini meninggal, Mungkin ini lagi. In case mungkin kipernya ya kayak gitu tadi kasusnya, bakalan penyesuaian lagi sama kiper baru. Latihan lagi. kalau penanganan lah bang, misalnya ada orangutan yang masuk ke karangan rumah itu, langkah yang tepat gitu. Langkah lebih tepatnya jangan diganggu. Kalau misalnya itu orangutannya memang liar, jangan diganggu. Memang hidup mereka. Secara memang orangutan ini hidup liar, bukan hidup yang di sini. Karena di sini itu memang khusus orangutan yang nggak bisa kembali di alam liar lagi. Itu mengapa? Jadi kalau orangutan kalian lihat dia ada di pekarangan atau di kebun-kebun gitu, biarin aja. Nah, itu pada dasarnya mereka itu hidup liar, bukan hidup sesuai tempatnya atau ini enggak. Mereka hidup liar di hutan pada dasarnya. Tapi kalau misalnya in case kayak ini korban tembak, itu kalian bisa laporin ke dinas kehutanan terdekat. Atau bisa juga lapor ke sini atau SOCP yang di Jambi. Itu. Sekarang ini lagi tidur nih. Ya karena kita nggak sempat lihat Dinas sama Krismon, aku kayaknya nunjukin fotonya aja ya. Bentar ya. Kayak kami ada sih foto ya bang. Benar. Si orang.
Oh, cerita Fazren ya ini. Jadi Fazren itu sudah diselundupkan secara liar ke Malaysia sejak dia umur masih kurang dari 1 tahun. Di situ di Malaysia dia dilatih jadi hewan sirkus. Jadi dia pada dasarnya itu udah bisa main golf, bisa main sepeda, bisa lain-lain lah pertunjukan sirkus pada umumnya. Nah, minusnya dia nggak bisa ngontrol kekuatannya sendiri karena kita tahu bahwa orangutan itu kekuatannya 5-7 kali lebih kuat dari manusia. Kalau kalian nggak sempat lihat tadi tangan Pak Asril. Oh, lihat Pak. Nah itu putus. Itu bukan putus sih, hancur lebih tepatnya. Hancurnya sini. Tapi gara-gara ada infeksi jadinya nih diamputasi sampai sini. Itu kenapa? Karena digigit orangutan. Bayanginlah tangan kalian itu digigit hancur. Itu hancur bukan putus, hancur. Jadi gara-gara luka infeksi itu Pak Asril di alam liar kemarin tuh ada kayak 24 jam. Jadi jam 6 dia kena gigit, jam 6 besoknya baru dapat rumah sakit. Itu di posisi di mana tuh, Bang? Itu kalau kemarin Pak Asril itu ceritanya dia lagi di hutan ngelepas orangutan gitu ya. Lagi ngelepas orangutan ke alam liar. Sama timnya. Nah, ini Fazren ya. Fazren lagi makan. Jadi Fazren itu makanan favoritnya kalau nggak salah itu kelapa. Tapi ini dia lagi makan kacang panjang sekarang. Kalau kalian lihat Fazren itu makanannya ditempatin di situ karena kandangnya lagi diperbaiki. Makanannya udah habis, itu mungkin di refill lagi nanti sama orang-orang ini. Ini Krismon. Tapi bang orangnya sama semua kayak abang. Apa? Dalamnya kayak mana bang? Sama semua orang itu bentuknya. Ada abang tahu yang ini Krismon ini. Apa kayak mana itu bang? Kalau Krismon ini Ada poninya. Iya sih, ada poninya. kalau Krismon, khusus Krismon ini kami lihat dari bentuk mulutnya. Bentuk mulutnya nggak bisa nutup. Nggak bisa nutup mulutnya. Krismon ya, Bang? Ya, ini namanya Krismon. Kepanjangannya Krisis Monetar. Karena dia karena dia dulu diselamatin itu tahun 1997. Sebelum Krisis Monetar malah. Beda namain Krismon Monetar. Jadi dia dulu ini ceritanya Krismon ini dia dipelihara secara liar sejak umur dia 1 tahun. Ditaruhnya di kandang. Nah, kandang itu kan awalnya memang pintunya kecil. Orangutan ini lama-lama makin gede, dan sampai sekarang makin gede kayak ini. Jadinya pintu yang di kandangnya tadi itu udah kecil kali. Kita bisa bilang kecilnya segini lah. Orangutan udah segini. Nggak bisa keluar lagi. Jadinya pihak SOCB kemarin tuh mengeluarkan dia di gerinda kandangnya, dibongkar kandangnya. Jadi kalau kalian lihat dia agak tremor gini, itu gara-gara dia dulu nggak bisa gerak sama sekali di dalam kandangnya itu. Nah, salah satunya lagi dia tuh bisa dibilang agak malu ya, atau agak takut ketemu manusia karena dia udah kayak udah hilang kepercayaan dirinya sendiri sebagai orangutan. Ya, introvert, dia lebih introvert. Jadi kalau ini kemarin beruntung aja dia keluar karena dia ngambil makan. Dia jarang keluar, Bang. Jarang keluar. Berapa itu umurnya, Bang? Ini umurnya 28. Sekitar 27 sampai 28 atau 26 kalau nggak salah. Lebih pada kita. Ini Dina. Ini Dina. Dina ini yang paling muda di sini, ini 11 tahun, sekitar 11 tahun. Kemarin mau dinamain Dinda, tapi orangnya sendiri namanya Dina. Jangan ya, Bang. Pada namanya Dinda sini, ada berapa orang? Ada 3. Alamak, Kenapa dikasih nama Dina, Bang? nggak tahu. Kayak kipernya. Karena ada imut. Jadi Dina ini dulu umur berapa gitu aku lupa. Intinya dia kena penyakit namanya ya tau lah, malaria, penyakit pada manusia pada umumnya. Cuma bedanya ini malarianya ini nyerang ke saraf kepala. Makanya dia sekarang buta parsial. Kalau kalian dengar tadi. Nah, kiper di sini itu lebih dekat atau bisa berinteraksi langsung dengan Dina karena dia masih kecil. Sedangkan kalau kayak kasusnya Lewisar atau Fazren yang udah liar, nah itu bakalan agak berbahaya, Rizky. Tuh.
Karena kalau in case Fazren itu kemarin sempat mencoba kabur dari pulaunya sendiri. Jadi karena Fazren ini pintar pada dasarnya, dia ngehancurin pohon bambu, ngambil batang bambu yang panjang, dia bikin jembatan. Dia nyebrang ke Pulau Deknong. Itu. Gitu kira-kira guys penjelasannya. Kalau orang itu bersatu gitu bisa berantem nggak bang? Dulu cerita dari kiper Bang Satria ini kemarin mereka udah coba disatuin dalam satu kandang itu. Cuma berakhir awal-awal emang baik-baik aja. 2-3 hari kemudian mereka berantem. Tuh. TP sama IPK itu. Tapi memang pada dasarnya orangutan Evan ini bukan fokusnya ke breeding sih. Cuma kayak ya udah pelihara orangutan yang nggak bisa dilepas liarin lagi. Itu pada dasarnya. Sebenarnya di sini ada katanya 6 kan. Sebenarnya di sini ada satu lagi. Tapi satu lagi itu masih belum bisa dikenalkan ke pengunjung dulu. Namanya siapa bang? Sujantan apa? Rahasia. Karena kan masih belum bisa masih belum dikeluarin dulu. Member secret ini. Namanya dia aja bang. Salah satu dari Dia baru masuk pas kejadian longsor di ya, baru-baru ini berarti. ya. Dia korban. Ya dia korban. Jadi yang tempat konservasi di dekat-dekat sebelum Etapan di sana itu udah hancur gara-gara longsor. Nah, muda dia, masih muda. 19 lagi kita. Umurnya kurang tahu. Yang penting dia masih kecil lah, masih muda gitu. Tapi dia sehat ya kan bang? Dia sehat. Cara mengetahui umurnya itu gimana? Cara ngetahuin umurnya itu dari giginya juga, dari giginya bisa. Dan dari bentuk bobot tubuhnya juga ketahuan gitu. Iya, hitung giginya berapa gitu. Iya. Tambah 1 tahun dan tambah 1. Ada lagi pertanyaan kalian tentang orangutan? Bang, kira-kira orang milik dia. Apa? Ada milik dia. Kurang tahu kalau itu. Orang tahu berarti ada kemungkinan iya. Kemungkinannya mungkin samaan di sifatnya itu. Sifatnya apa? Galak dia galak. Galak kayak mungkin galak kayak Fazren mungkin. Tapi Fazren jantan, betinanya nggak ada. Jadi kerangkanya ada bang. Oh, ya udah kayak itu. Itu Leuser kalem. Itu buta. Bukan kalau. Ya nanti kan selama mati pakai ini. Kayaknya bakal nggak liar. Udah ada pertanyaan kalian lagi? Udah bang. Udah, ntar ya. Udah lapar si Nisa. Lapar. Jadi kami pakai pupuknya ini 100% organik. Di sini juga udah ada standar nasional sendiri. Gelap Jadi kali, Cok. bisa dibilang Ecofarm kami ini full 100% organik, nggak ada pakai pupuk. Makan Mel. Nih. Teman-teman yang baru datang, ini rumah kompos ya guys. Jadi kami tidak menggunakan lagi pupuk kimia atau pestisida lagi di sini. Jadi kami lebih menggunakan kompos sebagai alternatif pupuk di sini. Dari pengkomposannya di sini menggunakan teknik layering. Panjang ya. Di sini tekniknya itu ada setap di bawah dan lapisan paling atas itu seperti tumbuhan-tumbuhan layu atau dedaunan-dedaunan. Ada benang. Kelihatan nggak? Sampahnya jangan dibuang di sini ya. Sampahnya jangan dibuang di sini ya. Ada tong sampah di bawah. Ya, tempat-tempat di bawah.